di podcast Inspirasi Day 4 bersama saya Mutia Syafa dari kelas 12 OTKP. Nah, Sobat Palapa, dari kemarin kan udah ada podcast Inspirasi Day 1 sampai Day 3. Nah, kalian udah pada nonton belum? Di sana ada narasumber-narasumber keren yang pastinya sangat menginspirasi dan bisa memotivasi kalian semua loh. Nah, tapi kerennya hari ini adalah kita kedatangan tamu dari jurusan mana nih? Nah, untuk itu langsung saja kita sambut ada Kak Irena Senpon sebagai narasumber hari ini dari jurusan PSPT. Halo Kak Iren. Halo Mutia. Gimana nih kabarnya? Kayaknya baik banget untuk menjalani podcast hari ini deh. Ya seneng banget bisa jadi salah satu tamu di sini yang semoga aja bisa menginspirasi teman-teman yang nonton. Oke. Wah, kalau Kak Iren sendiri sama-sama kayak aku kelas 12 juga. Tapi untuk personality, aku sendiri tuh kayak belum tahu banyak karena mungkin kita beda banget dunianya. Aku perkantoran dan Kak Iren itu di lapangan televisi gitu. Nah, untuk itu boleh dong Kak Iren jelasin dikit ke kita semua gimana sih Kak Iren itu hobi, cita-cita, kegemaran, mungkin life goals ke depan yang udah Kak Iren pikirin. Oke, halo Sobat Palapa. Perkenalkan, namaku Irena Senpon dari kelas 12 PSPT atau Produksi dan Siaran Program Televisi. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2005 yang bermoto hidup itu it's okay to fail but it's not okay to quit, yang artinya kamu boleh gagal tapi kamu nggak boleh untuk nyerah karena ketika kamu melakukan sesuatu itu sudah merupakan tanggung jawab kamu yang dimana harus kamu selesaikan sampai selesai. Dan aku punya life goals atau cita-cita menjadi seorang filmmaker atau sutradara untuk sebuah film yang bisa menginspirasi dan mengedukasi banyak teman-teman nantinya yang nonton. Wah, hobinya apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk hobi sebenarnya aku ganti-ganti hobi sih, cuma untuk yang selalu rutin aku sukain gitu, aku suka berenang, suka baca buku, suka nonton film, dan suka denger musik, yang dimana itu juga menjadi salah satu alasan kenapa aku pilih ke jurusan broadcasting atau PSPT. Waduh, kita udah tahu sendiri ya, berarti Kak Iren ini orangnya yang smart dan suka baca buku. Otomatis beliau ini punya referensi banyak gitu, apalagi didukung untuk program siaran televisi ya, berarti banyak banget nih hal-hal yang udah Kak Iren pelajari mungkin dan lebih bagus dari kita. Nah, kalau Kak Iren sendiri, tadi kan Kak Iren bilang mau jadi sutradara. Otomatis hal apa sih yang udah Kak Iren susun sejak ini, atau mungkin Kak Iren udah memiliki prestasi-prestasi tersendiri menjadi sutradara seperti itu? Untuk hal yang udah aku lakuin, itu aku sudah selalu mencoba untuk belajar dan menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan hal penyutradaraan, hal-hal film, dan mencari referensi-referensi untuk gimana caranya nanti ketika aku terjun lagi ke dalam suatu proyek film. Dan untuk prestasi sendiri, aku kebetulan kemarin baru aja menangin juara 3 di tingkat Provinsi DKI Jakarta, bidang film pendek, yaitu film dari lukisan sampah, dan ini pialanya Waduh, keren banget di dalam festival lomba seni siswa nasional. Oke, lukisan sampah. Apakah ada makna tersendiri dari kata lukisan sampah? Atau mungkin kalian bisa jelasin sedikit ya. Kalau aku sendiri jujur aku baru tahu film lukisan sampah yang dibuat dari anak PSPT dan itu menang juara sampai provinsi ya DKI Jakarta. Itu gimana sih latar belakang dari cerita itu? Oke, untuk lukisan sampah sendiri menyesuaikan dengan tema yang ada dari FLS2N itu, lukisan sampah ini menceritakan tentang seorang anak yang tidak didukung oleh ayahnya untuk berkegiatan seni, yang dimana itu adalah skillnya dia, tapi nggak didukung oleh orang tuanya, karena orang tuanya tuh menganggap kalau untuk berprestasi itu harus di pembelajaran matematika atau IPA atau bahasa Inggris ya gitu. Tapi di sini kita mau mengangkat kalau berprestasi itu nggak harus selalu di bidang seperti itu ya, nggak harus seperti di bidang akademis aja gitu. Tapi bisa juga dari bidang olahraga atau seni, yang dimana di sini kita ngambil seni, yaitu seorang yang gemar melukis namun tidak didukung oleh ayahnya. Dan di sini kita juga menyinggung sedikit soal lingkungan, yaitu tentang polusi atau banyaknya sampah plastik. Iya, betul.
aku dapat gambaran sedikit, mungkin sampah yang diangkat itu berarti gini ya, berarti lukisan yang tadi dibuat itu menggunakan media sampah. Iya, sebenarnya gini, dari judulnya itu kita dari tim sendiri pengen bikin orang-orang berpikir tentang dua hal itu. Apakah lukisan jelek yang akhirnya menjadi sampah atau lukisan yang terbuat dari sampah? Nah, untuk menjawab itu maka penonton harus nonton film kita dulu kan. Dan sebenarnya kalau udah nonton pun baru akan terjawab yang dimana sebenarnya lukisan sampah itu adalah yang arti kedua, yaitu lukisan yang berasal dari sampah. Oh, waduh, kayaknya kita nih belum pernah ada gerakan nonton bareng gak sih? Terutama kayak, wah, apa nih lukisan sampah gitu. Mungkin kita semua di sini juga baru pernah dengar ada film dari PSPT yang sampai menang, tapi kok nggak pernah diangkat gitu ya. Mungkin kita nanti bisa ngadain satu hari buat nonton bareng, buat sama-sama melihat nih prestasi dari jurusan PSPT yang tadi lukisan sampah itu sendiri. Oke, nah tapi kalau yang aku mau tanya, tadi kan menyinggung tentang sampah dan anak yang tidak didukung ya oleh orang tuanya untuk berprestasi di bidang seni gitu. Nah, kalau pendapat Kak Iren sendiri tuh dari film itu tuh apa yang mau diedukasi gitu? Yang mau diedukasi itu satu tentang lingkungan, yang dimana kita mau ngasih tahu ke penonton, mau ngasih informasi kalau polusi sampah plastik itu sebenarnya udah apa ya, sudah bahaya banget gitu ya, udah sebenarnya masalah yang serius. Cuma dari kita sendiri pun kadang masih banyak yang belum peduli, makanya kita angkat itu ke dalam film kita, yang dimana sampah itu masih bisa berguna. Jadi kita nggak cuma memindahkan aja, tapi kita juga bagaimana caranya kita bisa mengedukasi cara merecycle sampah dari film lukisan sampah ini gitu. Dan sebenarnya kita juga pengen ngasih tahu untuk untuk ke orang tua yang menonton juga, kalau kita tuh harus yakin sama anak-anak kita kalau nggak semuanya harus selalu pinter di bidang MTK atau akademis gitu ya. Kalau sebenarnya tuh anak-anak sendiri pun punya bakatnya masing-masing gitu, punya skillnya masing-masing yang nggak selalu harus di akademis gitu. Bahkan di seni pun bisa menghasilkan dan itu bisa bermanfaat gitu. Oke, berarti hal yang harus dinotis adalah mungkin stereotip orang tua itu mikir kayak, oh kalau anak saya tuh bisa dianggap pintar, MTK-nya bagus, akademisnya bagus, ada hal yang bisa dibanggain dari terutama cara dia mengkalkulasikan gitu. Tapi di sisi lain, padahal nggak semua orang tuh passionnya sama di bidang akademis ya. Mungkin orang lebih bisa mengeksplor dirinya lebih jauh ketika dia bermain dengan seni ya, terutama ketika membuat film sendiri juga. Ide-ide yang dikeluarkan itu merupakan sebuah prestasi gitu, gimana film itu bisa jadi sampai bisa ditonton itu kan merupakan sebuah prestasi tersendiri ya. Oke, tapi aku mau tanya, itu tuh film itu take waktu berapa bulan ya buat sampai bisa ditonton seperti itu? Kebetulan filmnya itu berdurasi 3 menit dan itu film tanpa dialog ya, yang kita kerjain selama 3 bulan lamanya. 3 bulan untuk 3 menit. Waduh, betul. Gimana itu konsepnya? Berarti padat banget dong itu yang ada di dalamnya, materi-materi yang di dalamnya. Iya, kebetulan kan kalau dalam produksi film sendiri itu ada 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan kita di sini lama di praproduksi karena kita harus merumuskan ide, menulis skenario, menyiapkan properti dan segala macamnya untuk pada saat nanti produksi itu. Ya. Itu pun sebenarnya 3 bulan tuh sebenarnya masih kurang ya kemarin tuh menurut kita. Wow. Cuma bagaimana caranya, dan kebetulan kan ada produser juga yang mengatur schedule dan segala macam. Bagaimana caranya dalam 3 bulan itu bisa kompak, semuanya bisa masuk, bisa selesai. Bisa selesai ya proyek itu. Tapi gini, PSPT itu kan selain maksudnya belajar di kelas, berarti dia harus membuat suatu project seperti itu. Nah itu gimana sih cara anak PSPT, terutama Kak Iren sendiri, untuk membagi waktu dari tadi kan untuk menghasilkan karya 3 menit aja membutuhkan waktu 3 bulan atau lebih gitu kan. Nah itu gimana tuh membagi waktu antara ya sekolah dan untuk mengerjakan tugas tersebut gitu? Kalau aku sendiri, aku berusaha untuk melist
prioritas aku dulu. Skala prioritas. Skala prioritas apa yang harus aku kerjain duluan, apa yang penting dulu itu akan aku kerjain. Kemudian aku berusaha untuk di waktu-waktu misalkan aku ada waktu kosong, aku berusaha untuk tetap produktif, misalkan cari informasi tentang suatu pembelajaran atau mempelajari materi-materi atau dari pembelajaran lain. Dan biasanya juga itu aku mengurangi jatah main aku gitu. Jadi daripada di waktu yang dipakai untuk main atau cuma bengong gak jelas gitu, jadi aku lebih pilih untuk ya udah, untuk bagaimana caranya aku bisa memanfaatkan waktu kosong itu untuk aku jadi produktif gitu sih. Oke, berarti nggak ada cerita ya, kita sama-sama punya waktu 24 jam, tapi tergantung seberapa baik kita memanfaatkan waktu tersebut. Betul. Ya. Oke. Nah, tapi di waktu-waktu tersebut itu kan tadi udah dibilang ya sama Iren bahwa Iren itu seorang sutradara juga, dan sebenarnya kalau sutradara itu hampir yang seperti meleader orang-orang di dalamnya kan, ada talent dan sebagainya. Nah, menurut Iren sendiri, Iren itu gimana sih cara nge-leader Iren itu kepada teman-teman semua? Apakah tipe yang otoriter kah, yang suka memaksakan kehendak Iren, atau Iren ini lebih memilih untuk menjadi pemimpin yang mendengarkan anggota-anggotanya seperti itu? Kalau aku sendiri, aku lebih ke tipe yang kedua, yaitu open ke tim gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi ada problem atau kesulitan atau misalkan lagi bingung, itu aku lebih milih untuk diskusi sama tim, dan bagaimana caranya kita cari jalan tengahnya atau jalan baiknya gitu ya. Karena terkadang tuh aku juga nggak bisa yang kan nggak semua mungkin nggak mungkin semuanya ketampung di otak aku. Jadi makanya kadang aku lebih pilih untuk yaudah open ke teman-teman bagaimana caranya, dan kadang banyak teman-teman yang ngasih pendapat baru, ide-ide baru, dan itu kadang jadi nyelesain masalah. Dan aku pun kalau itu masih sejalan dengan apa yang aku mau atau konsep aku mau, maka akan aku take. Tapi kalau misalkan itu nggak sejalan, berarti maka aja aku ya? cut gitu sih. Oke. Tadi udah mendengar kayak gitu, berarti kalau Iren ini tipe-tipe orang yang bisa memimpin ya, karena bisa menjadi sutradara yang baik sehingga menghasilkan film yang bagus juga. Berarti kalau menurut aku, Iren ini tipe-tipe orang yang bisa memimpin dan bisa ngajarin ke sesamanya, betul nggak tuh? Yes, betul banget. Dan kebetulan aku emang seneng ya atau suka kalau misalkan ada yang bertanya ke aku, dan aku pun sebisa mungkin kalau misalkan aku bisa menjawab dan aku tahu, aku pasti akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi kalau misalkan aku sendiri nggak tahu, maka aku lebih milih untuk yang ayo coba kita cari bareng-bareng apa yang kamu belum tahu dan aku pun belum tahu, yang dimana nantinya itu juga jadi untuk akunya sendiri aku dapat ilmu baru juga gitu. Oke, berarti walaupun kita ini belum tahu ya pemecahannya gimana, tapi kita nih percaya bahwa ada orang lain yang bisa lebih expert, misalkan tanya ke guru bareng-bareng sehingga pertanyaan itu kejawab ya. Oke, kamu tahu, aku juga jadi lebih tahu gitu. Oke. Nah, tapi kalau aku boleh minta Kak Iren untuk share dikit, gimana sih suka dukanya menjadi seorang sutradara, apalagi buat film yang tadi katanya 3 menit. Aku tuh terlalu kaget ya mendengar untuk produksi film berdurasi 3 menit membutuhkan waktu 3 bulan. Itu tuh pasti ada stresnya juga, ada pressure-nya juga. Boleh dong cerita tentang pengalaman membuat film tersebut? Oke. Untuk di film Lukisan Sampah sendiri, ini tuh sebenarnya pressure-nya banyak banget ya, karena dari waktu. Dan kebetulan waktu itu kita itu di praproduksi itu mepet sama bulan puasa, bulan Ramadan, dan mepet sama Lebaran. Itu aku cerita sedikit, dimana H-1 Lebaran aku tuh masih mengunjungi seorang lukisan yang jadi inspirasi dalam film aku juga, itu Pak Edi Ginting. Itu aku sama produser dan sama guru pembimbingnya Pak Oni masih harus ke rumahnya dia untuk Wawancara? ya, untuk wawancara sama untuk lihat hasil karyanya. Itu H-1 Lebaran, yang dimana besoknya dari Lebaran, tapi aku masih harus bekerja. Dan itu sekitar 2 atau 3 hari setelah Lebaran, aku langsung masuk lagi ke sekolah untuk melanjutkan proyek ini. Dan di sini juga suka dukanya banyak banget ya. Belum lagi tuh kalau namanya produksi pasti banyak perbedaan-perbedaan pendapat, yang dimana tuh bisa jadi istilahnya jadi selisih lah sama teman atau sama ini gitu ya. Jadi Jadi adalah selek-selek sedikit.
cuma ya itu namanya kerja tim, namanya kerja banyak kepala. Jadi kalau aku sendiri sebisa mungkin aku harus bisa handle itu gimana caranya untuk jadi nggak makin melebar atau nggak makin bermasalah gitu sih. Oke, tapi yang tadi Iren bilang ya mungkin ada banyak pressure, tekanan dan apalagi hektik banget ya udah hamil 1 lebaran masih kerja gitu. Dan aku mau tanya itu dibayar atau enggak? Itu enggak, kita nggak dibayar sama sekali. Jadi kita ya udah pure tenaga otak, itu nggak ada yang dibayar gitu. Apa yang memotivasi tim PSPT sendiri ya yang masih bekerja tanpa dibayar dan maksudnya kayak kita masih bisa untuk menghasilkan sesuatu yang se-effort ini gitu. Kalau aku sendiri sih ya, aku mikirnya itu untuk pengalaman sama untuk prestasi aku sendiri gitu. Kayak ini kan untungnya berhasil meraih juara 3 di tingkat provinsi gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada jadi suatu kebanggaan sendiri untuk aku, kayak wah aku masih tingkat SMK tapi udah bisa buat film dan sudah bisa berhasil juara. Itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri dan pengalaman juga yang dimana itu kalau misalkan kamu cuma duduk diem di kelas itu nggak bakal kamu dapetin gitu. Ya. Jadi itu kamu praktek langsung ya, dan pengalaman yang mungkin bakal sangat amat berguna dan bermanfaat untuk diri aku sendiri sih. Oke teman-teman, kita nggak bisa nilai sesuatu hal itu nggak harus tentang dapat bayaran apa sih ya, berarti lebih ke experience yang kita sendiri yang nikmatin ya, dan juga itu sebagai proses pengembangan diri, gimana caranya kita tuh bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi dengan cara terjun langsung ke lapangan, meskipun itu mengeluarkan effort baik tenaga, pikiran, waktu, uang dan lain-lain, tapi asalkan senang dan ngerasa enjoy the moment gitu, itu bakal ngerasa nggak apa-apa lah effort itu nggak terlalu dipikirin gitu ya, asal kita semua senang, asal kita semua merasa ada pengembangan lagi dalam diri kita tuh merasa oke lah, nggak apa-apa. Oke, Kak Iren tadi udah nyeritain ya feeling down-nya gimana, stresnya gimana. Nah, gimana sih cara Kak Iren untuk kembali bangkit dan nunjukin bahwa nggak apa-apa, feeling down itu nggak apa-apa, tapi kita tuh harus kembali bangkit lagi gitu. Gimana cara Kak Iren untuk menemukan diri Kak Iren lagi supaya nggak stres lagi? Apalagi kalau yang aku tahu ya, produksi film itu kan membutuhkan waktu yang lama juga, dan maksudnya ngerasa gimana harus menyelesaikan ini dengan cepat gitu. Iya benar. Kalau aku sendiri, bagaimana cara aku nge-handle supaya aku nggak ngedown lagi, itu biasanya aku coba cari apa yang bikin aku senang, atau bagaimana caranya untuk mood aku itu tetap baik dan tetap bagus, supaya juga nggak nyebarkan ke teman-teman tim produksi gitu. Biasanya aku lebih ke bawa relax, bawa santai gitu ya. Bisa aku sambil misalkan denger musik atau selingan nonton film gitu kan. Itu biasa bikin pikiran aku lebih relax, dan aku juga nggak takut untuk misalkan cerita ke teman gitu atau cerita ke orang tua. Sharing juga, kayak misalkan kalau di dalam tim produksi aku lebih ke cerita ke produser ini kayak apa keresahan-keresahan aku gitu kan. Dan biasanya di situ akan ada solusi juga gitu, yang dimana itu nanti bisa lebih bikin aku nge-up lagi, dan aku juga lebih berpikir berpikir kayak aku udah sejauh ini loh, udah se-effort ini untuk sampai di sini, masa mau berhenti aja di tengah jalan itu kan jadi kayak sia-sia kalau cuma kalau tiba-tiba berhenti atau selesai gitu. Dan dari mood aku sendiri yang it's okay to fail but it's not okay to quit. Jadi itu juga yang jadi memotivasi aku untuk oke, ini harus diselesain, dan pastinya nggak lupa juga untuk doa dan support dari orang tua yang juga itu tuh jadi membangkitkan semangat aku untuk terus selalu berlanjut ketika sedang mengerjakan project-project dan mengalami si ngedown itu. It's okay to fail but it's not okay to quit ya. Berarti apa yang kita telah masuki, apa yang telah kita kerjakan itu harus selesai, mau itu jadi kayak apa ya,
kita tuh mungkin ngerasa pilihan awal tuh enak banget ya, ngejalanin enak, tapi di tengah-tengahnya ada masalah dan kita ngerasa keluar, itu sebisa mungkin jangan kan. Karena ya betul kata Iren tadi, sia-sia. Apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sia-sia dan gak ada manfaatnya lagi. Apalagi kalau proses udah setengah jalan, ya itu cuma bisa jadi barang yang setengah jadi kan, gak bisa dinikmatin banget. Dan juga ngerasa hal-hal yang kemarin udah dilakuin kayak aduh males banget gitu kan ngelihatnya. Dan juga kalau menurut aku PSPT ini lebih ke gini ya, mungkin maksudnya kita ini belajar jadi kayak nambah experience bareng, tetapi semua itu tetap tim ya. Baik tadi kata Iren sendiri sebagai seorang leader, jangan sampai tuh kita ada namanya ngerusakin mood semua orang ya. Mungkin mood kita aja yang hari itu lagi down, tapi ketika kita misalkan bertemu dengan orang, kita bisa sharing lagi, itu bisa naikin mood lagi. Dan sebisa mungkin ya jangan masukin urusan pribadi ke pekerjaan gitu. Oke. Nah, terus kalau menurut Iren sendiri, ada nggak sih tadi selain aku notice sedikit ada teman sharing ke teman dan support dari orang tua ya, ada nggak sih sosok inspirasi yang menginspirasi Iren hingga sejauh ini gitu, hingga berprestasi sejauh ini? Apakah mungkin ketika Iren lagi feeling down, Iren nge-up lagi karena sosok inspirasi tersebut atau gimana? Ada, aku kebetulan mengidolakan Maudy Ayunda. Maudy Ayunda itu menurut aku dia tuh orang yang keren banget ya, karena dia di samping berkarir dia juga fokus ke pendidikannya sampai bisa ke Harvard ya kalau nggak salah, Oxford Oxford atau Harvard ya. gitu ya. Dia keterima di 2 kampus itu, dan itu menurut aku suatu hal yang keren karena sambil mengejar karir dia juga sambil mengejar pendidikan, dan pasti itu nggak semua orang bisa ya. Dan aku jadi termotivasi untuk seperti Maudy Ayunda juga, kalau bisa berkarir sekaligus harus bisa berpendidikan juga gitu. Oke, life balance ya antara pendidikan sama pekerjaan. Kita nggak bisa nemuin sesuatu yang smart ketika kita belum sekolah. Tapi kita juga harus memiliki kerjaan gitu di samping ketika kita mau ingin sesuatu, apalagi terutama untuk teman-teman kita yang kurang mampu, itu juga kan bisa dengan sekolah kuliah sambil bekerja juga, sehingga dua-duanya balance antara bekerja dengan berpendidikan gitu. Nah, untuk sekarang tuh emang penting banget ya, pendidikan memang sepenting itu untuk kita semua gitu. Apalagi kita pekerjaan kadang ngelihat degree kita, misalkan lulusan mana, sarjana berapa begitu, itu menentukan banget untuk karir gitu ya. Nah, kalau tadi aku lihat-lihat, kalau menurut aku Iren ini tipe-tipe orang yang nantinya melanjutkan dulu nih, baru membuat suatu project film gitu. Betul, aku udah punya planning juga kalau lulus dari SMK ini aku mau lanjut untuk perfilman lagi. Itu ada di Universitas Padjadjaran dan ISI Yogyakarta, yang dimana aku tuh emang mau mengembangkan lagi dan mau mempelajari lagi lebih jauh soal perfilman. Dan sesuai tadi harapan aku di awal, aku pengen jadi filmmaker atau sutradara ya, dari untuk menyutradarai film yang mengedukasi. Maka aku berpikir aku harus berpendidikan lebih lanjut gitu untuk bisa mencapai hal itu. Dan kebetulan emang di keluarga aku itu mengutamakan pendidikan, jadi pendidikan itu yang paling utama. Jadi alhamdulillahnya disupport keluarga, dan aku pun emang berkeinginan dan mau, jadinya ya aku akan terus lanjut. Kalau bisa sampai setinggi-tingginya aku akan coba meraih sampai setinggi-tingginya sih. Itu berarti udah ada gambaran ya, di 5, 10, 15 tahun ke depan tuh Iren mau jadi sutradara. Caranya kuliah dulu, dan dari sekarang dimulai dari kita berprestasi dulu ya. Berarti udah satu line ya Iren itu, dari mulai ngambil SMK di bidang perfilman, lanjut nanti kuliah di bidang perfilman lagi, dan jadi orang yang berkecimpung di dunia perfilman juga. Tapi aku mau sedikit singgung sih, bukannya sekolah film itu mahal ya? Iya bener sih, sebenarnya sekolah film itu nggak murah. Bahkan di jenjang SMK aja itu juga nggak nggak menutup hal yang
sekolahnya tuh murah gitu ya. Karena aku dari project-project yang udah aku kerjain juga, entah itu praktek dari guru atau project-project dari luar, itu nggak ada yang murah gitu ya. Dan itu semua keluar uang ya. Semua mengeluarkan uang, membutuhkan uang. Cuma aku sih selalu yakin kalau misalkan aku effort ke ini pasti bakal ada feedbacknya ke aku lagi gitu. Jadi dan karena aku pun juga enjoy dan senang sama dunia ini ya, sama karena aku bisa bebas berekspresi gitu ya. Jadi aku lebih kayak yaudah nggak apa-apa gitu. Dan sama yang tadi aku berpikir kalau pasti semua akan ada feedbacknya, jadi aku merasa it's okay sih kalau misalkan untuk biaya-biaya effort buat lebih terhadap suatu project seperti itu. Oke, berarti yang aku tangkap itu sekolah seni mahal tapi tidak untuk orang-orang yang benar-benar menikmati dari seni tersebut ya. Nah, biasanya kalau untuk referensi ya, apalagi tadi kayak lukisan sampah itu ada nggak sih pernah Iren dan tim Pespetelan itu membuat film sesuai terinspirasi dari referensi dari luar negeri ataupun misalkan mengangkat hal-hal yang lagi viral di negara sana, apakah pernah? Kalau untuk mengangkat hal-hal viral yang ada di luar negeri itu belum pernah. Cuma kalau untuk cari referensi, kebetulan aku sendiri pun sebagai sutradara sering melihat referensi-referensi film luar gitu ya. Karena secara film luar itu biasanya lebih lebih kompleks ya, kalau aku lihat juga lebih kompleks dan dia banyak macamnya gitu. Tapi untuk film Indonesia sendiri bukannya jelek atau gimana, cuma emang kalau untuk nyari referensi itu biasanya film luar karena mereka secara teknologi pun itu lebih bagus gitu ya. Jadi untuk misalkan kayak penulisan naskah atau pengambilan gambar atau audio itu aku ambil dari film luar ya, karena kadang bagus dan sesuai gitu sama film-film yang dibuat gitu. Oke, berarti tolak ukurnya bisa jadi dari sesuatu yang lagi nge-hype di negara luar ataupun mungkin dari tata cara buat membuat suatu film tersebut ya. Nah, kalau misalkan tadi aku singgung tentang skrip ya, tadi Iren bilang begitu, berarti kalau misalkan naskahnya dari luar, otomatis tim PSPT ini terutama Iren sendiri bisa menguasai bahasa asing ya? Untuk tim aku sendiri bisa, beberapa bisa, cuma mungkin emang kita dan aku sendiri sih ya bukan tipe yang jago gitu ya, bukan yang benar-benar kita expert di bahasa asing, cuma kita semua bisa karena ya itu tadi kita butuh referensi dari film-film luar atau dari misalkan bacaan-bacaan luar gitu, jadi otomatis kita pun harus bisa setidaknya mengerti gitu, mengerti bahasa asing, khususnya bahasa Inggris terutama berarti ya. Oke, berarti kalau aku lihat Anpes PT ini kalau ditanya pakai bahasa Inggris harusnya bisa ya? Bisa sih harusnya ya. Harusnya bisa. Oke, mungkin nanti peningkatan bahasa Inggris di SMK Negeri 48 dimulai dari PSPT. Boleh deh. Oke. Nah, tapi kalau menurut Iren sendiri, tadi kan Iren juga bilang bahwa Iren tuh setidaknya bisa ya untuk memahami bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, kalau menurut Iren sendiri itu penting nggak sih kita tuh dari sekarang, dari sejak saat ini tuh mulai menguasai bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris untuk ya mungkin menunjang karir atau kayak tadi Iren tuh kayak untuk referensi seperti itu? Menurut aku penting banget kita tuh untuk nggak harus menguasai atau jago banget, tapi setidaknya mengerti ya, itu penting banget karena sekarang kita pun pasti targetnya untuk bekerja secara internasional gitu kan ya. Jadi kalau misalkan untuk bisa mencapai target itu, so pasti kita harus punya skill atau hal-hal yang bisa mendukung untuk mencapai target itu. Salah satunya kalau misalkan emang pengen bekerja di internasional, pasti kita harus bisa menguasai bahasa Inggris terutama. Oke, berarti kalau menurut Iren sendiri itu penting ya untuk menguasai bahasa asing. Gak peduli apa pekerjaannya, kalau misalkan kita mau go internasional dan mau pekerjaan kita lebih tinggi nilainya 2 digit, 3 digit di belakang, itu kita perlu menguasai skill-skill yang sekiranya mampu mendorong pekerjaan kita seperti itu. Contohnya dengan menguasai setidaknya bahasa Inggris atau
bahasa asing lain seperti itu. Oke, nah dari tadi kan kita berbicara tentang prestasi, pengalaman, dan hal-hal lain. Dan aku merasa sendiri, mungkin Kak Ira udah tahu ya, kita ini isunya, atau bukan isu sih sebenarnya, kayak kita tuh ditargetkan menjadi generasi emas di 2045. For spoiler, kayak generasi emas di 2045 tuh kita nih sebagai Gen Z itu diharapkan lagi powernya untuk ya ini 100 tahun kita merdeka, apa pembuktiannya gitu, dan apa yang udah bangsa kita alami. Kalau sekarang kan mungkin kita masih di tahap negara berkembang ya. Nah, kalau menurut Kak Iren sendiri nih, gimana sih pandangan Kak Iren tentang Gen Z sekarang ini untuk menjadi generasi emas di 2045? Oke, kalau menurut aku sendiri Gen Z itu sebenarnya ya generasi emas gitu ya, karena di generasi kita ini kita tuh sudah terwadahi oleh teknologi, Betul. gitu kan, yang dimana semua informasi itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Dan kalau aku lihat sendiri, terutama di sosmed gitu ya, itu sudah banyak generasi Gen Z ini yang yang lebih kritis, misalkan terhadap suatu isu-isu gitu ya, misalkan entah itu isu politik, isu agama, atau bahkan tuh sekarang juga udah mulai banyak yang misalkan menyuarakan tentang kekerasan seksual, yang dimana kalau kita lihat ke belakang, zaman-zaman dulu itu kayaknya belum terlalu banyak orang ngomongin gitu ya, masih Ya, tabu. banyak yang aware banget ya terhadap hal-hal seperti itu. Dan yang aku tahu baru di generasi kita ini orang-orang bisa dengan bebas berpendapat dan berpikir kritis soal isu-isu tersebut. Jadi menurut aku sebenarnya kalau bisa lebih diarahkan dan bisa diwadahi lagi, mungkin Gen Z itu bakal bisa jadi generasi emas yang bisa memajukan bangsa sih kalau menurut aku ya. Oke, pembuktian ya. Mungkin dari sekarang kita berprestasi aja sehingga kita tuh punya life goals, terutama gimana caranya kita berprestasi dari sekarang sehingga nanti kita mendapatkan pekerjaan yang itu tuh memajukan kapita bangsa gitu ya. Kenaikan ekonomi itu kan berarti menumbuhkan perekonomian bangsa. Kalau ekonomi naik, semua naik, Indonesia sejahtera, mungkin kita tuh bisa bersaing ya. Dan juga mungkin kalau sekarang kita jadi negara berkembang, siapa tahu di suatu saat kita bisa menjadi negara superpower adidaya kayak Amerika Serikat, who knows gitu loh dari sekarang. Tapi hal itu perlu didukung ya, kayak dari manusianya sendiri. Kalau misalkan Gen Z sekarang nih, kalau kayak Kak Iren semua, mungkin bisa kali ya Indonesia tuh jadi negara superpower ke depan. Tapi hal itulah yang harus digarisbawahi, bahwa generasi emas yang sekarang ini diharapkan, ayo kita tunjukkan bahwa kita tuh bukan sekedar generasi yang, kalau kata orang sih, generasi rebahan lah, generasi yang konotasinya tuh kesannya tuh kayak kok kita tuh dibilang begini banget ya, apakah tabiat kita seperti itu kah, atau kebanyakan aja jadi semacam kayak stereotip gitu. Betul ya. Dan kalau menurut aku sendiri, aku tuh nggak mendukung banget kata-kata yang membuat Gen Z itu terlihat kayak lemah dan gak punya tujuan ke depannya. Tapi balik lagi, di acara ini tuh kami mendukung orang-orang yang berprestasi untuk show up. Ini loh, kita Gen Z itu kayak gini loh. Dan dari SMK Negeri 48 Jakarta juga ikut mendukung prestasi anak-anak muridnya, sehingga mereka bisa berekspresi secara luas, baik di akademis, di dunia seni juga. Jadi ya balance lah, jadi nggak ada stereotip juga. Kalau tadi di film Lukisan Sampah itu stereotipnya anak harus berprestasi, dan berprestasi dipandangnya dengan cara kamu pintar matematika, kamu pintar IPA, kamu pintar yang di bidang tulis menulis seperti itu. Enggak, prestasi itu sesuai passion kamu. Ketika kamu nyaman sama passion kamu, kamu bisa mengembangkan lebih jauh, kamu bisa menangkap apa yang bisa dijual dari passion kamu, itulah merupakan prestasi yang sesungguhnya. Apalagi kalau itu bisa merekrut banyak orang gitu. Gimana nanti kalau di SMK sendiri ya Iren, kalau kita nih gak hanya dipersiapkan untuk bekerja, tapi lebih ke berwirausaha. Jadi ketika kita gak punya pekerjaan, so gak usah takut, kita tuh udah dipersiapkan dari sekarang. Kayak Iren nih, misalkan Iren gak mau kerja, tapi dia bisa membuka lapangan pekerjaan dengan project maker kayak gitu ya, untuk hal itu. Jadi peserta didik di sekarang ini, ayo kita tingkatkan kreativitas, prestasi terutama untuk mendukung kesejahteraan kita juga di masa depan, dan juga untuk mendukung kita sebagai generasi emas di 2045. Nah, kalau untuk tadi Iren itu menyinggung tentang teknologi, di mana teknologi ini
melanggar hak orang lain juga. Jangan, konotasinya jangan negatif lah ketika kita bermain di dunia maya. Tapi menurut Iren sendiri ini kan banyak banget ya tren-tren yang mulai saat ini, enggak sih, mulai dari sebelum-sebelumnya itu, sejak teknologi berkembang canggih itu banyak banget tren-tren yang lama-lama mengikis budaya bangsa kita sendiri. Kayak misalkan di aplikasi-aplikasi terbaru, kayak misalkan topik seperti itu ya, kita tuh lebih kayak ikut-ikut tren zaman sekarang yang padahal tuh sebenarnya dulu nggak ada, dan kita tuh dulu lebih nggak tahu, dan jadi kayak maksudnya kita melestarikan kan dalam artian itu. Nah, kalau menurut pandangan Kak Iren sendiri tuh gimana tentang menghadapi tren-tren yang masuk dan merusak budaya bangsa kita? Kalau aku sendiri sih ya, pandangan aku terhadap tren-tren yang merusak itu lebih dari diri aku sendiri. Aku sebisa mungkin harus bisa menyaring mana tren yang baik dan mana tren yang buruk. Dan sebenarnya sedih juga kalau sekarang tuh kebanyakan tren-tren tuh yang kurang baik gitu ya dibanding yang baik, atau yang istilahnya bisa melestarikan budaya atau mengasih edukasi gitu ya. Jadi sebenarnya itu balik ke kitanya sendiri, ke diri akunya sendiri, bagaimana aku bisa menyaring tren-tren yang baik atau yang buruk gitu. Kalau misalkan itu menurut aku tren yang buruk, so aku harus bisa yaudah langsung cut aja, nggak usah aku ikutin. Tapi kalau misalkan itu baik, sebisa mungkin kalau aku sih, aku bakal share ke teman-teman gitu, dan bakal mungkin ikut meramaikan tren itu gitu sih. Oke, berarti it's okay, kita tuh nggak apa-apa buat ikut dalam era teknologi tersebut ya. Jangan juga kita menutup diri. Kayak kita nggak mau kita tuh ikut-ikut arus globalisasi, tetapi disadari lagi bahwa banyak hal-hal baik positif yang bisa kita ambil dari penggunaan teknologi tersebut. Waduh, udah lama banget nih kayaknya kita dari tadi ngobrol-ngobrol tentang ABCD. Yang terutama pasti kita ngasih kesempatan buat Kak Iren buat show up kepada teman-teman Sobat Palapa semua. Ini loh Kak Iren, ini loh prestasi yang sebenarnya, seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa saksikan podcast Inspirasi Day 5 atau Last Day. Ada satu jurusan terakhir yang belum menunjukkan tariknya nih. Nah, kalian pasti penasaran banget kan? So, itulah podcast Inspirasi Day 4 bersama Kak Irena Setpon dari jurusan PSPT. Jadi, kita